Emas, Bitcoin. Nah, ini yang tadi sempat aku mention. Bitcoin itu uh, digadang-gadang mempunyai store of value. Jadi apa namanya? Kenapa dibilang store of value? Karena tendensinya nilainya itu bisa tahan dalam waktu lama, bahkan cenderung naik. Ini kita nggak ngomongin sebagai dia sebagai medium of exchange. Ya. Kalau medium of exchange artinya beneran yang seperti tadi USDT. Bagaimanapun caranya, banyak sekali pihak-pihak di luar sana seperti dari pemerintah ataupun dari bank sentral ataupun dari pihak-pihak tertentu yang mau mencoba bikin nilai mata uangnya itu sama persis dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Itu fungsi currency atau aset sebagai medium of exchange. Kalau sebagai store of value, di saat-saat yang tadi aku sempat mention, di saat-saat uncertainty lagi tinggi, mereka pengen nilainya tuh ketahan atau bahkan lebih tinggi, bisa melawan arus lah bisa dibilang. Kalau kita lagi pegang saham, kalau ketika lagi ekonomi lagi buruk, resesi lagi melanda di mana-mana, apa namanya, tipikal aset yang memiliki risiko-risiko yang tinggi karena hasil dari nilai ekonomisnya yang makin lama makin berkurang ketika adanya suatu pembatasan, adanya faktor produksi yang berkurang, itu kan seperti apa, aset-aset seperti saham sangat riskan untuk dipegang. Makanya orang-orang bisa beralih ke aset-aset seperti emas atau aset-aset seperti Bitcoin atau apapun itu yang, yang balik lagi tadi digadang-gadang sebagai aset yang memiliki store of value atau bisa nge-hedge melawan inflasi, atau bisa melawan apa namanya financial system yang quote and quote bobrok lah dalam tanda kutip di era sekarang. Terus bedanya kalau saham sama emas sama Bitcoin, kalau emas itu kan oke kita punya sertifikat emas, kita bawa kemana-mana, tapi apa namanya yang aku tahu sih orang-orang banyak kan kalau pegang emas dimasukin ke safe deposit box ya. Uh, Sama seperti Bitcoin. Kalau Bitcoin orang juga punya banyak kan, contoh punya banyak, tapi mereka bukan institusi, contoh orang pribadi, mereka simpan di cold wallet, di ledger, itu mereka bisa simpan juga ke safe deposit box juga, dan itu nilainya bisa jauh lebih besar loh, jangan salah. Jadi ukurannya sama kayak seperti USB bisa jadi, cuma itu isinya bisa berapa aja, literally berapa aja Bitcoin. Mau dia semua supply Bitcoin yang ada saat ini dimasukin ke dalam USB tadi bisa. Jadi senilai berapa nya Bitcoin sekarang $1 triliun tadi bisa dimasukin ke dalam satu Bitcoin. Beda dengan emas yang fisiknya beneran harus dipindahin dari mana ke mana, dan ini apa namanya jadi faktor politik juga buat nge-enforce pemerintah satu ke pemerintah lain untuk bisa apa namanya uh, menggalakkan kekuasaannya dia. Dan bedanya kalau emas kan, kalau contoh nih emas fisik itu kan susah bagi-bagi, kita kayak punya perhiasan kecil aja, contoh kayak cincin atau apa, itu kan kita mau bagi-baginya susah tuh, kita mau jualan ke orang itu susah. Kalau beda sama Bitcoin, balik lagi tadi bisa dipecah as low as satu satoshi, kita beli ini contoh satu Bitcoin, kita nggak necessarily harus kirim, contoh kita mau kirim Bitcoin ke orang, nah nggak necessarily harus satu Bitcoin tadi, kita bisa pecah dalam bentuk satoshi atau sekecil apapun, itu tergantung kemauan kita. Seperti itu. Ini yang tadi udah aku sempat mention sih. Nah, dan kita lanjut aja deh. Nah, tadi kan, nah sekarang aku bandingin emas sama Bitcoin. Emas sama Bitcoin pasti teman-teman pada demen banget nih kalau ngomong masalah harga nih. Emas sama Bitcoin harganya dalam 5 tahun yang terakhir gimana sih nih? Dari tahun apa namanya? Sebenarnya ini bukan 2015 sampai 2021. Ini sebenarnya 2020 nih, 2020 ke akhir 2020. Ini kalau Bitcoin nih sempat kemarin kan crash nih. Jadi kalau teman-teman lihat di gold relatively stable, sempat crash juga, tapi crashnya tuh nggak terlalu banyak, tapi naiknya juga nggak terlalu banyak. Jadi dia cuma ya bisa dibilang stabil lah, stabil gold. Tapi kalau Standard & Poor's ini saham yang tadi sempat aku mention, sama juga sempat turun pada saat crashnya di awal-awal Maret itu. Terus pulih lagi, bahkan pulih uh, lebih tinggi di level pre-COVID. Pre-COVID kan ini udah all time high pada saat itu, dan dia bisa lebih tinggi. Nah, kalau Bitcoin, tadi sempat aku bilang, betanya lebih tinggi, volatilitasnya lebih tinggi. Jadi dia kemarin udah sempat outperform gold sama Standard & Poor's jauh kan nih.
Tapi pas crash-nya tuh dia lebih dalam juga. Jadi bayangin teman-teman udah di awan-awan nih, udah di langit lah. Berarti dibanting lebih parah daripada aset-aset yang lain. Tapi dia rebound-nya juga cepat. Jadi dia bisa cepat balik ke level pre-COVID-nya tuh pada bulan apa nih? Aku juga lupa. Itu dia bahkan lebih lebih soaring lebih tinggi lagi. Ini sih maksudnya karakteristik yang kita kalau bandingin. Ini cuma 2020 alone ya. Kalau kita tarik lebih panjang lagi ke belakang lebih kelihatan lagi mana yang benar-benar outperforming yang mana. Dan itu Bitcoin jawabannya.